ke tahun gajah. Ini sebelum kelahiran Nabi SAW. Ini menunjukkan tahun gajah ini tahun yang akan nanti Nabi SAW itu lahir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, bahkan mengabadikan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Intinya pada zaman itu dikenal dengan tahun-tahun gajah, yaitu seorang raja yang bernama Abrahah memimpin pasukan bergajah, yang mana pasukan bergajah itu berasal dari Yaman. Mereka berangkat dari Yaman untuk berniat menghancurkan Ka'bah. Apa maksud Abrahah ingin membawa tentara bergajah? Agar nanti tentara bergajah ini menghancurkan Ka'bah. Jadi dikaitkan tali kepada gajah-gajah tersebut untuk merobohkan, ditarik Ka'bah dengan gajah-gajah tersebut. Zaman yang terkenal pada waktu itu di Jaziratul Arab, karena Nabi lahir di Mekah dan itu masuk Jazirah Arab, itu dikenal dengan zaman jahiliyah. Jahiliyah artinya zaman yang penuh dengan kebodohan. Kebodohan bukan bodoh otaknya, bukan, tapi moralnya. Kalau yang pinter, yang kaya banyak, tapi yang bodoh, yang bobrok adalah akhlak atau moralnya. Kalau ada pertanyaan, apakah Ustadz dulu yang rusak itu hanya di bangsa-bangsa Arab saja? Jadi kalau kita memahami Jazirah Arab itu bukan berarti Saudi Arabia saja ya. Masuk Jazirah Arab itu waktu itu juga Yaman, kota-kota sekitar atau negeri-negeri sekitar Jazirah, sekitar kota Mekah dan Madinah. Kita akan bahas khusus tentang kerusakan Jazirah Arab sebelum lahirnya Nabi SAW. Di antara banyak kerusakan yang terkenal yang dilakukan oleh mereka, yang pertama adalah mereka sering membunuh atau mengubur bayi perempuan. Bayi perempuan. Kenapa alasannya? Karena kata mereka bayi perempuan ini gak ada gunanya. Ini yang terjadi di zaman jahiliyah. Karena jamaah yang Allah muliakan, pada zaman itu di antara kerusakan selain membunuh bayi perempuan, kerusakannya pada waktu itu orang-orangnya, masyarakatnya sering ribut karena hal-hal sepele ribut. Misalkan karena hal-hal yang tidak terlalu penting. Pada waktu itu disebutkan misalkan ada seseorang dari kabilah tertentu yang membunuh seekor unta dari kabilah yang lain. Dari situ ributnya bukan sehari dua hari tapi tahunan, sehingga memakan korban ribuan cuman gara-gara matinya seekor unta. Jadi pada zaman itu kabilah-kabilah itu memang senang ribut atau perang, sehingga mereka menganggap dengan kelahiran anak perempuan ini nggak ada gunanya, karena nggak bisa dimanfaatkan untuk menjadi pasukan perang di kabilah tersebut. Dan ini bukan cuman kerusakan yang terjadi di zaman itu. Perilaku ini juga sedikit banyak ditiru oleh orang-orang zaman sekarang. Nggak semuanya ya, mudah-mudahan tidak ada di sini. Yaitu ada sebagian keluarga yang nggak mau punya anak perempuan, pengennya anak laki-laki. Seakan-akan anak laki-laki segalanya, padahal semua anak itu sama berharga.
Sebagian orang tua ketika tahu anaknya perempuan kayak kurang semangat menyambutnya. Wah, anak perempuan, saya pengennya laki-laki misalnya. Ada yang sebagian begitu. Padahal nggak boleh begitu. Ketika Rasulullah SAW diutus, Allah menurunkan firman-Nya, diantaranya dalam surah Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Allah berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha." Milik Allah kerajaan di langit dan di bumi. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Jadi kita nggak bisa ngatur. Allah memberikan contoh spesifik ini yang terjadi tentang zaman ini atau yang akan terjadi nanti di kemudian hari. Kata Allah, wa yahabu liman yasha'u inatha. Allah memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki anak perempuan, inatha. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah juga memberikan kepada siapa yang dikehendakinya anak laki-laki saja. Ya, terkadang jamaah ada keluarga yang anaknya perempuan semua, itu ada. Contohnya uak saya 7 anak perempuan semua, nggak ada laki-lakinya seorang pun. Tapi alhamdulillah tidak pernah disesali punya anak semuanya perempuan, 7 orang. Saya sendiri 3 bersaudara laki-laki semua, dan orang tua saya tidak pernah menyesali punya anak laki-laki semua. Nah, semuanya pemberian dari Allah. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha, kata Allah. Atau kami mengaruniai kepada mereka ada anak laki-laki, ada anak perempuan, campuran. Wa yaj'alu man yasha'u 'aqima, bahkan kami juga menjadikan di antara mereka ada yang mandul, tidak punya anak. Innahu alimun qadir, sungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha berkuasa. Jadi jamaah yang Allah muliakan, perkara anak ini semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mikirnya anak perempuan semua, ya daripada nggak punya anak. Banyak orang yang ingin punya anak tapi susah punya anak. Nah, ini diantara kebiasaan kerusakan zaman jahiliyah di Jaziratul Arab. Mereka tidak senang dengan anak perempuan, maka membunuh anak-anak perempuan. Dan membunuhnya juga mengerikan, dikubur hidup-hidup. Na'udzubillah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara kerusakan zaman jahiliyah bukan cuma tidak pengen punya anak perempuan, bahkan sebagian di antara mereka bahkan ada yang tidak mau punya anak sama sekali dengan alasan karena takut tidak bisa ngasih makan. Jadi kalau sekarang ini ada tren di kalangan orang sekarang namanya child free, nggak mau kawin atau kawin tapi nggak mau punya anak. Ternyata ini tren sudah dilakukan di zaman jahiliyah. Siapa yang mengikuti tren tersebut mengikuti perilaku jahiliyah. Nggak punya anak karena takut nggak bisa ngasih makan, takut miskin. Padahal Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulu awladakum khasyata imlaq, dalam surah Al-Isra ayat 31. Kata Allah, jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, takut tidak ngasih anak, tidak ngasih rezeki. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kata Allah. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada anak-anak kalian dan juga kepada kalian sebagai orang tuanya.
Jadi jamaah yang Allah muliakan, jangan takut punya anak banyak, terkecuali misalkan ada suatu penyakit atau suatu anjuran dari dokter, misalkan jangan terlalu cepat punya anak, dijeda dulu 2 tahun misalkan, itu nggak apa-apa demi kemaslahatan seorang istri, seorang ibu. Tapi bukan berarti membatasi, saya punya anak 1 aja lah, banyak-banyak takut saya nggak bisa nyekolahin misalkan, nggak boleh begitu. Ini sama saja bersuudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah yang memberikan rezeki kepada anak-anak kita. Zaman orang tua dulu itu anaknya banyak-banyak karena mereka yakin banyak anak tuh banyak rezeki. Jadi intinya jangan sampai semua hal tersebut menjadikan kita takut punya anak, takut nggak bisa ngasih rezeki. Allah mengatakan, kamilah yang memberi rezeki kepada anak-anak kalian dan juga kepada orang tuanya. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, di antara kebiasaan zaman jahiliyah tersebut tadi yang saya sebutkan di awal, yaitu mereka sering ribut. Juga di antara mereka adalah tidak ada peraturan yang mengatur mereka soal masalah pertikahan. Artinya mereka bisa kawin lebih dari 4 perempuan. Dengan diturunkannya, diutusnya Nabi SAW, diaturlah maksimal menikahi itu 4. Zaman dulu bukan cuma nikah lebih dari 4 orang, bahkan menikah juga tidak sah, dalam artian berzina. Entah anak siapa, dilahirkan dari rahim siapa, bapaknya siapa. Zaman penuh kerusakan, perzinahan dan lain-lain. Nah, ini secara umum di Jaziratul Arab. Dan para ulama menyebutkan kerusakan tersebut juga terjadi bukan cuma di Jazirah Arab, yaitu di 2 negeri adidaya pada saat itu, yaitu Persia dan Romawi. Jadi selain Jazirah Arab pada waktu itu ada 2 negeri yang terkenal, negeri adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Itu juga kerusakannya juga parah sama. Bahkan di antara mereka ada yang sudah biasa mereka menikahi, bapak menikahi anaknya, anak menikahi ibunya, kakak menikahi adiknya, enggak jelas nasabnya dan seterusnya. Hancur. Tidak ada peraturan pernikahan yang benar. Nah, jadi Rasulullah SAW itu diutus di zaman puncaknya kerusakan moral atau akhlak. Pertanyaannya, apakah orang-orang khususnya Jazirah Arab memang rusak semua? Jawabannya, mereka juga punya sebagian dari akhlak-akhlak yang baik. Biar kita adil, kita juga menyebutkan, apakah di samping kerusakan mereka nggak punya akhlak baik? Punya. Disebutkan di antaranya, di antara akhlak baik mereka itu sering atau senang memuliakan tamu. Kalau bertamu ke orang Arab pada umumnya itu mereka tuh sangat memuliakan, nggak pelit, apa aja dikeluarin, bahkan nggak punya pun berusaha diada-adakan. Makanya tidak heran mereka mengikuti nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, diceritakan dalam surah Az-Zariyat, Nabi Ibrahim kedatangan seorang tamu yang tidak dikenal, yang padahal tamu tersebut itu para malaikat ingin bertamu kepada Nabi Ibrahim. Lalu disediakan oleh Nabi Ibrahim sapi, anak sapi, buat menyediakan para tamu tersebut. Dan ini turun-temurun
diturunkan kepada bangsa Arab. Jadi mereka itu sangat dermawan atau sangat memuliakan tamu. Kalau kita bertamu ke orang Arab, itu kita belum makan makanan intinya aja udah kenyang. Makanan pembukanya aja udah bikin kenyang. Itu belum ada makanan intinya, daging dan seterusnya. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, di antara juga akhlak mereka yang bagus, mereka memiliki keberanian yang luar biasa. Makanya orang-orang Arab itu berani pada waktu itu, berani berduel satu demi satu sampai mati dan seterusnya. Nah, kita lihat kan, seperti misalkan Ali bin Abi Thalib itu sangat berani menggantikan posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat hendak hijrah, menggantikan posisi Nabi di tempat tidurnya yang pada waktu itu sedang diburu oleh orang-orang kafir. Berani sekali. Kemudian juga di antara akhlak mereka suka menyambung silaturahmi. Ini luar biasa. Di samping mereka tadi disebutkan banyak akhlak yang buruknya, mereka juga ada akhlak yang baiknya. Mereka itu senang menyambung silaturahmi. Dan mereka juga kedermawanannya itu sudah terkenal semenjak zaman jahiliyah. Ada salah seorang dermawan pada waktu itu namanya Ibnu Jud'an, orang kafir ini. Dan ini hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana yasilur rahim. Ya Rasulullah, kita kan tahu nih ada Ibnu Jud'an nih, ada seorang namanya Ibnu Jud'an, dia itu senang menyambung tali silaturahmi. Wa kana yut'imu ta'am, senang memberi makan orang-orang susah. Dan senang juga memuliakan tamu. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, hal yanfa'uhu dzalik? Apakah itu bermanfaat buat dirinya ya Rasulullah? Artinya maksudnya apakah pahalanya diterima di sisi Allah? Apa kata Rasulullah SAW? La lam yaqul yawman qad rabbighfir li khati'ati yawmaddin. Kata Rasulullah, dia tidak diterima amalnya karena dia belum pernah mengatakan dalam hidupnya sekalipun, wahai Tuhanku ampunilah dosa-dosaku. Maksudnya dia nggak pernah mengakui Allah sebagai Tuhannya. Kafir. Jadi kalau misalkan zaman sekarang ada orang kafir baik, bantuin bangun masjid atau nyumbang bencana alam, santunan anak yatim dan seterusnya, zaman dulu juga udah ada. Terus gimana kedudukannya? Ya, dia akan mendapatkan balasan di dunia saja. Seperti kisah orang kafir yang lainnya, kalau nggak salah namanya Abu Hatim. Abu Hatim ini juga sama dermawan, tetapi ia hanya mendapatkan balasan di dunia. Dia terkenal di dunia orangnya dermawan baik, tetapi di akhirat dia tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena syarat untuk diterimanya amalan adalah yang pertama al-ikhlas. Ikhlas itu bukan berarti beribadah nggak pengen dipuji saja, bukan. Ikhlas itu artinya beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Niatnya karena Allah. Nah, orang kafir kan niatnya bukan karena Allah, karena dia nggak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang Allah muliakan, ini diantara akhlak-akhlak baik yang menimpa atau yang dimiliki oleh orang-orang di Jaziratul Arab. Kemudian kita masuk sedikit, yaitu ke tahun gajah. Ini sebelum kelahiran Nabi SAW. Ini menunjukkan tahun gajah ini tahun yang akan nanti Nabi SAW itu lahir. Tentu antum sudah hafal suratnya, yaitu surat apa? Surat Al-Fil.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, bahkan mengabadikan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Intinya pada zaman itu dikenal dengan tahun-tahun gajah, yaitu seorang raja yang bernama Abrahah memimpin pasukan bergajah, yang mana pasukan bergajah itu berasal dari Yaman. Mereka berangkat dari Yaman untuk berniat menghancurkan Ka'bah. Pada waktu itu di Mekah mereka belum pernah melihat makhluk sebesar gajah, karena pada waktu itu gajahnya itu disebutkan dalam tafsir itu besar sekali, bukan seperti gajah-gajah biasa yang ada di kebun binatang, bukan. Gajahnya lebih besar. Jumlahnya kalau tidak salah 8 atau 12 disebutkan dalam tafsir surah Al-Fil tersebut. Apa maksud Abraha ingin membawa tentara bergajah? Agar nanti tentara bergajah ini menghancurkan Ka'bah. Jadi dikaitkan tali kepada gajah-gajah tersebut untuk merobohkan, ditarik Ka'bah dengan gajah-gajah tersebut. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lihatlah, kata Allah, bagaimana Tuhanmu berbuat kepada pasukan bergajah tersebut. Dan pasukan bergajah tersebut, gajah-gajah ini ketika masuk ke kota Mekah, pada waktu itu yang mencegah masuknya ke kota Mekah itu kabilah-kabilah yang lain juga. Karena orang-orang di Jaziratul Arab pada waktu itu sangat memuliakan Ka'bah. Ka'bah itu sudah jadi simbol pada waktu itu semenjak zamannya Nabi Ibrahim dan Ismail. Sudah menjadi simbol, bahkan orang-orang kafir pun rela mempertahankan Ka'bah pada waktu itu. Kalau ada pertanyaan begini, Ustaz, apakah dulu orang-orang kafir Quraisy juga haji di Baitullah, di Ka'bah? Ya, betul, mereka juga haji. Tapi cara haji mereka itu menyelisihi syariat Islam. Mereka wukuf juga mengelilingi Ka'bah, tapi cara wukuf mereka menyelisihi syariat Islam. Cara wukuf mereka dibarengi dengan kesyirikan dan kebid'ahan. Di antara bid'ah yang mereka lakukan adalah orang-orang kafir pada waktu itu, terutama orang-orang Quraisy sebelum datangnya Nabi SAW, itu mereka tawaf itu bahkan ada yang telanjang tawaf mengelilingi Ka'bah tersebut, karena mereka meyakini, anggapan mereka meyakini pakaian yang mereka ini pernah dipakai untuk melakukan dosa. Jadi mereka itu menganggap menghadap Allah harus bersih, nggak ada pakaian sama sekali. Akhirnya sebagian mereka ada yang telanjang mengelilingi Ka'bah atau tawaf. Dan tentunya juga mereka pada waktu itu jelas niatnya bukan karena Allah semata, karena mereka mempercayai berhala-berhala seperti Lata, Uzza, dan seterusnya. Jadi ibadah haji mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, ketika pasukan bergajah tersebut hendak memasuki kota Mekah, disebutkan dalam tafsir pasukan bergajah tersebut tiba-tiba tidak mau melanjutkan perjalanannya ke Mekah. Terasa seperti ada yang menghalangi. Udah dipecut, udah disuruh maju, nggak mau maju-maju. Tetapi ketika balik lagi ke arah kota Yaman, mereka mau berjalan. Tapi untuk lurus lanjut ke Mekah, ke Ka'bah, mereka nggak mau. Ternyata tentara bergajah itu tahu, gajah-gajah tersebut tahu bahwa akan ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya pemimpinnya pada waktu itu Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang dikenal sangat pemimpin yang sangat karismatik, kan pada waktu itu datang kepada Raja Abraha. Karena Raja Abraha pada waktu itu menahan berbagai macam hewan-hewan orang-orang kafir. Ketika orang kafir kalah dalam berperang, hewan-hewannya ditahan, diambil. Kemudian kata Abdul Muttalib, kembalikan unta-unta saya. Lalu kata Raja Abraha, kenapa engkau bukannya melindungi Ka'bah yang akan aku hancurkan, malah ngurusin unta?
Lalu kata Abdul Muthalib, adapun saya pemilik untanya, maka saya harus minta unta-unta itu. Adapun Ka'bah itu sudah ada pemiliknya. Allah lah yang akan, pemiliknya lah yang akan menjaga Ka'bah tersebut. Nah, singkat cerita, pada waktu itu turunlah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi Ka'bah. Ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Allah mengirimkan burung yang berbondong-bondong. Ababil itu bukan nama burungnya. Ababil itu sifatnya. Jadi burung itu datangnya berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, membawa kerikil-kerikil dari api neraka. Faj'alahum ka'asfim ma'kul. Dilemparkan kerikil-kerikil tersebut kepada pasukan-pasukan Abrahah, sehingga menjadikan pasukan-pasukan Abrahah tersebut seperti daun yang dimakan oleh ulat. Jadi sekali kerikil itu dilemparkan ke badannya langsung meleleh, putus satu persatu anggota badannya. Nah, itulah yang dinamakan tahun bergajah. Sebagian ulama menyebutkan itu isyarat bahwasanya kelak akan turun seorang nabi. Karena pada waktu itu Allah ingin menjaga Ka'bah. Karena Ka'bah merupakan simbol nanti yang akan mempersatukan kabilah-kabilah dari berbagai bangsa Arab. Jadi kabilah suku-suku itu bukan cuma suku Quraisy aja pada waktu itu. Nama seperti kita di Indonesia ini ada suku Sunda, suku Jawa. Pada waktu itu berbagai suku ada, dan suku-suku tersebut semuanya musuhan semua, nggak ada yang akur. Pada waktu itulah datang seorang Nabi SAW menyatukan suku-suku tersebut. Salah satunya dengan simbol yang bernama Hajar Aswad yang berada di Ka'bah. Nah, itu nanti akan ada cerita lanjutannya, bagaimana Nabi SAW menyatukan mereka semua. Jadi ini jamaah yang Allah muliakan. Sementara tentang zaman sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab.